Nah, terkait dengan business judgment rule, maka mungkin kita harus lihat dulu definisi business judgment rule itu, karena di dalam sistem hukum Indonesia tidak ada istilah business judgment rule, ya. Istilah itu dibuat oleh Black Law Dictionary, yang kebetulan dari edisi ke-8 yang saya punya, definisinya adalah business judgment rule itu membuat keputusan bisnis ya dengan tidak melibatkan kepentingan pribadi, bertindak atas dasar informasi dengan itikat baik, dengan keyakinan yang jujur dan demi kepentingan perusahaan. Nah, apabila business judgment rule ini diterapkan dengan baik, maka ini bisa melindungi direksi dan jajarannya dari pertanggungjawaban atas transaksi perusahaan yang merugikan, ya. Jadi ini definisi dari business judgment rule. Ini yang sering dipelintir-pelintir terutama oleh para lawyer. Jadi kalau lawyer itu dia hanya bicara business judgment, dia lupa business judgment itu satu kesatuan dengan rule-nya. Jadi kalau Anda membuat keputusan tapi tidak sesuai dengan aturan, maka itu belum dikategorikan business judgment rule, dan itu tidak bisa melindungi Anda dari kegagalan dari transaksi atau transaksi yang merugikan. Ini definisi dari business judgment rule itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka dalam penjelasan pasal 2 angka 7, ya, pejabat BUMN itu dikategorikan sebagai orang yang melakukan pengambilan keputusan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Siapa saja pejabat tersebut, ya, dalam pasal 2 angka 7 ini yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKN, yaitu berupa direksi, komisaris, dan pejabat struktural BUMN. Ya, ini jadi debatable, ya. Jadi waktu setahun yang lalu saya memberikan materi yang sama di hadapan Angkasa Pura II di Jogja. Mereka bertanya, apakah direksi anak perusahaan itu termasuk kategori pejabat struktural? Ya, kalau cucu tidak termasuk kategori pejabat struktural karena posisinya sudah di bawah, ya. Tetapi anak bisa dikategorikan pejabat struktural. Kenapa? Karena di dalam laporan keuangan BUMN, ya, anak itu laporan keuangannya kan dikonsolidasikan dengan induknya. Dan di dalam laporan anak itu direksi ikut, ya, direksi dan komisaris anak perusahaan ikut menandatangani. Sehingga ini secara keuangan bisa dikategorikan sebagai pejabat struktural di BUMN, ya. Jadi ini yang membuat direksi, komisaris, dan pejabat struktural BUMN itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Ini yang banyak orang lupa, ya. Nah, jadi kalau kita bicara pejabat struktural, berarti kita melihat posisi struktur organisasi. Semua pejabat yang ada di struktur organisasi itulah pejabat struktural, ya, itulah strukturnya. Jadi pejabat di struktur organisasi itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi tidak hanya direksi, tapi juga pejabat yang ada di struktur organisasi. Ini yang banyak orang kadang-kadang merasa walaupun dia itu cuma manajer, ya, lah saya kan cuma manajer, tanggung jawabnya ada di atas. Ya tidak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 2899, ya, manajer pun dapat dimintai pertanggungjawabannya. Buktinya dalam kasus Pertamina, ya, pas kasus Keren, manajer investasinya ikut masuk dimintai pertanggungjawaban. Oke, jadi selanjutnya ada aturan-aturan yang menguatkan ketentuan Undang-Undang 2899 tersebut, yaitu antara lain Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri BUMN Nomor 23 Tahun 2007 dan Per 04 MBU 2007, ya, yang isinya berkaitan dengan penyampaian ikhtisar laporan keuangan
perusahaan negara pada laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, ini dengan posisi BUMN sebagai keuangan negara yang dipisahkan, ya. Namun hal tersebut agak sedikit rancu dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara, maka dengan adanya peraturan Menteri Keuangan dan BUMN ini, otomatis keuangan BUMN termasuk keuangan negara, ya. Jadi tidak ada pernyataan debatable, oh BUMN tidak termasuk keuangan negara. Nah, ini sudah ditandatangani peraturan bersama tahun 2007. Ya, memang kebanyakan kalau ada kasus, banyak ahli-ahli hukum berdebat bahwa keuangan BUMN bukan keuangan negara dengan adanya ya pernyataan bahwa BUMN adalah keuangan negara yang dipisahkan. Tetapi merujuk pada aturan-aturan lain, ya dengan tegas dinyatakan, termasuk juga ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 648 dan 64 tahun 2014, ya yang menyatakan keuangan BUMN termasuk keuangan negara. Jadi nggak ada lagi debatable. Kalau masih ada lawyer yang mempermasalahkan BUMN bukan atau tidak termasuk keuangan negara, ya kalau Anda menunjuk lawyer, sebaiknya segera singkirkan lawyer tersebut. Satu, kurang informasi, karena kurang informasi, ilmunya kurang, pasti akan menyusahkan dalam pembelaan Anda nanti kalau Anda menunjuk lawyer seperti itu. Lalu juga ada surat edaran Menteri BUMN nomor 2 tahun 2008, yang menyatakan penyampaian laporan keuangan perusahaan negara, ya, laporan keuangannya harus disampaikan ke BPK-RI, ya. Karena laporan keuangan Anda disampaikan ke BPK-RI lah, makanya laporan keuangan BUMN itu secara berkala diaudit kembali oleh BPK-RI, ya. Jadi ini aturan-aturan yang menguatkan posisi pertanggungjawaban sebuah BUMN, ya, dari segi keuangan kepada pemerintah, ya, dan bagaimana orang-orang BUMN itu secara struktural wajib bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau kita merujuk pada Undang-Undang BUMN, pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 19/2003, disebutkan direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan. Ini adalah golden rule dari ya business judgment rule BUMN. Jadi direksi harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan. Ya. Kalau direksi tidak patuh pada anggaran dasar dan peraturan, nah disinilah muncul penyimpangan. Kemudian di pasal 5 ayat 3 ini disebutkan juga ya bahwa direksi itu wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Nah, aspek kewajaran ini yang sering terlewatkan ya di dalam praktek bisnis di BUMN. Contohnya, ya, direksi itu kadang-kadang suka nitip ya, nitip orang untuk menjadi misalnya vendor di BUMN, ya, nitip lawyer dong, atau ada pekerjaan pakai lawyer ini. Sebenarnya itu, ya, memilih vendor itu bukan tugasnya direksi, tapi tugas bagian pengadaan, ya. Tapi kalau direksi kemudian meminta bagian pengadaan atau unit kerja atau unit bisnis di sebuah BUMN untuk menunjuk sebuah lawyer, maka dia telah tidak melaksanakan prinsip kewajaran. Karena secara aturan yang berhak menunjuk itu adalah dari pihak unit kerja atau dari pihak bagian pengadaan. Ini golden rule dari business judgment rule yang wajib dipahami dan dipatuhi oleh direksi. Kemudian pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 19/2003 ini diperkuat lagi dengan pasal 25 ayat 1 dan pasal 40 ayat 1 Permen BUMN nomor 1 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, ya. Di mana di dalam pasal 25-nya ini disebutkan bahwa direksi dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan wajib mempertimbangkan risiko usaha. Jadi, sebelum memutuskan suatu kebijakan, direksi harus mempertimbangkan risikonya dulu. Jadi inilah yang kemudian di dalam ilmu manajemen risiko yang beberapa kali kita ketemu disebut dengan decision impact analysis. Jadi decision impact analysis itu bukan teori yang saya lahirkan sendiri, tidak, ya.
Teori itu muncul karena ada aturan yang menyebutkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, direksi harus mempertimbangkan risiko usaha. Ya. Jadi dan ini tidak hanya dicantumkan dalam pasal 25 ayat 1. Nanti kita akan bahas lagi ya, terkait dengan bisnis BUMN, apakah soal manajemen risiko ini diatur kembali atau tidak ya di dalam peraturan menteri lainnya. Kemudian di dalam pasal 40 ayat 1, direksi itu dilarang ya memberikan, menawarkan, menerima langsung atau tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah. Artinya apa? Direksi BUMN itu tidak boleh store sama atasannya di Kementerian BUMN. Ya. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Ya. Jadi tidak boleh ada yang namanya memberikan atau menyerahkan sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau dari pelanggan atau kepada dan dari seorang pejabat pemerintah. Ini tidak boleh. Nah, ini aturan-aturan baku yang banyak sekali dilupakan dalam praktek di BUMN ya, terutama pasal 5 ayat 3 ini. Jadi harusnya kalau saya bicara pengalaman ya, dulu waktu saya jadi direktur utamanya PT Pandeglang Berkah Maju, mereka melakukan fit and proper di UI. Itu diuji semua, baik kemampuan akademis, kemampuan bisnis, dan lainnya. Secara akademis, salah satu yang ditanyakan adalah golden rules terkait dengan BUMD. Ya. Harusnya itu ditanyakan. Kenapa? Karena banyak yang nggak lulus. Ya. Apa saja golden rule dalam business judgment rule di BUMD? Ya. Dari sekian ratus orang, itu yang gugur banyak sekali pada saat tahap ya, tes evaluasi, tes akademisnya gitu. Nah ini golden rules yang harus dipahami ya. Jadi ketentuan-ketentuan ini wajib diterapkan di dalam praktek bisnis di BUMN. Kemudian yang perlu Anda ketahui lagi bahwa dalam melaksanakan kegiatan bisnis di BUMN itu ya wajib memegang teguh prinsip-prinsip GCG ya. Tadi pasal 25 dan pasal 40 ayat 1 tadi adalah prinsip-prinsip GCG yang wajib dilaksanakan. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan itu karena ya diminta kita itu tunduk pada aturan, maka aturan-aturan itu kebanyakan bersifat umum. Ya, karena bersifat umum, kita harus istilahnya kita ejawantahkan lebih lanjut dalam aturan khusus di internal, yaitu berupa SOP. Jadi semua tindakan orang-orang BUMN harus sesuai SOP. Kalau SOP-nya tidak ada, nah ketika terjadi masalah, ini adalah hal pertama yang akan ditanya oleh auditor, terutama BPK. Pertanyaannya adalah SOP-nya mana? Oh kita nggak ada SOP, berarti Anda bekerja tidak sesuai dengan aturan. Nah ini sering jadi masalah. Kemudian diperhatikan juga syarat persetujuan kewenangan. Ya, setiap BUMN itu punya yang namanya batas kewenangan, ya baik dalam kerjasama maupun pengeluaran uang. Nah, syarat-syarat persetujuan kewenangan itu ada yang dengan persetujuan Dewan Komisaris, ada yang dengan persetujuan pemegang saham, komisaris memberikan rekomendasi. Jadi salah satu kasus yang terjadi dalam kasus Pertamina itu adalah terkait dengan syarat persetujuan kewenangan. Ya, di mana kalau kita baca di media massa tidak ada persetujuan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Pertamina waktu itu. Ya, jadi sebenarnya ini adalah syarat standar. Kalau syarat standar ini tidak terpenuhi, maka itu akan menjadi persoalan korupsi. Jadi korupsi itu tidak hanya bicara kerugian secara material, tapi juga bicara pelanggaran formil. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 99, dibagi atas dua, yaitu hukum secara material. Berbuat hukum secara formal
formil itu kalau secara material muncul kerugian negara di situ. Nah, itu adalah syarat-syarat yang harus diperhatikan ya, supaya tidak jadi masalah. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan ya, direksi atau BUMN itu wajib melakukan penghentian kerugian ya. Bagaimana cara penghentian kerugian ini? Ini juga diatur dalam Permen BUMN nomor 19 tahun 2012 ya, tentang penundaan atau penghentian transaksi ya. Nah, ini hal lainnya yang perlu juga diperhatikan di dalam pelaksanaan kegiatan bisnis di BUMN. Nah, syarat-syarat kewenangan bertindak itu tadi sudah saya jelaskan bahwa ada direksi yang bertindak dengan tanpa persetujuan ya. Ada juga direksi itu harus bertindak dengan persetujuan Dekom atau direksi bertindak dengan persetujuan pemegang saham. Ya, ini batasan-batasannya sudah diatur untuk semua BUMN melalui keputusan RUPS. Ya, jadi masing-masing BUMN punya keputusan RUPS terkait dengan syarat-syarat kewenangan bertindak ini. Ya, pernah ada BUMN bilang kami nggak punya Pak. Coba dicek lagi. Saya bilang kepada coba dicek putusan RUPS-nya dari tahun ke tahun. Ternyata kewenangan bertindaknya sudah dari tahun 2010. Tidak dirubah-rubah. Ya, harusnya dirubah. Kenapa? Karena bisnis sendiri itu sifatnya dinamis. Jadi dalam prakteknya kewenangan bertindak ini juga harus menyesuaikan. Biasanya ya, kalau saya sih menyarankan minimal sekali 5 tahun ajukan perubahannya atau penyesuaiannya. Tapi kalau 10 tahun tidak dirubah-rubah, berarti kan Anda tidak aware, ya, tidak memperhatikan bahwa ini bisa menghambat, ya. Karena itu ada BUMN-BUMN tertentu yang kewenangan bertindaknya sangat luas dan sangat besar, ya. Contohnya Angkasa Pura II, ya, Angkasa Pura II itu kewenangan bertindak direksinya itu, ya, itu cukup besar karena hitungannya adalah persentase dari keuntungan perusahaan setiap tahun. Jadi kalau nggak salah dia tanpa persetujuan Dekom itu bisa melakukan pengadaan barang jasa atau kerjasama sampai dengan batas kalau nggak salah itu 300 miliar. Coba Anda bayangkan. Ya, cukup besar kan? Nah, itu salah satu contoh kenapa kewenangan bertindak ini harus dilakukan review secara berkala. Ya, tentunya disesuaikan dengan kondisi bisnis Anda. Kemudian bisnis BUMN sendiri, kalau kita perhatikan yang namanya bisnis di BUMN, itu ada 2 jenis. Ya. Yang pertama pengadaan, ya. Yang kedua kerjasama. Pengadaan ini sifatnya uang keluar. Ya. Kalau kerjasama sifatnya ada yang uang keluar, ada yang uang masuk. Satu lagi itu CSR, tapi CSR bukan kegiatan bisnis. Karena dari namanya saja sudah corporate social responsibility. Jadi ini bukan kegiatan bisnis di BUMN. Nah, kalau Anda baca bukunya BUMN atau laporan keuangan BUMN, maka 2 hal inilah yang harus Anda perhatikan. Ya. Kalau kita bicara pengadaan barang jasa, ya, maka kita harus mengacu kepada peraturan terbaru Permen 08 tahun 2019. Di sini disebutkan bahwa SOP itu adalah business judgment rule dari pengadaan barang jasa. Jadi setiap pengadaan barang jasa harus dilakukan sesuai dengan business judgment rule-nya. Ya. Apa business judgment rule yang diatur di dalam Permen 8 2019? Mulai dari kebijakan, etika, prinsip, proses, sampai menghasilkan output yang output ini sendiri harus menghasilkan value for money. Ya, kita sudah bahas tentang value for money dan beberapa tindakan-tindakan terkait value for money, bagaimana menghasilkan value for money dalam knowledge sharing 1, 2, dan 3. Ya. Jadi salah satu yang harus Anda perhatikan dalam business judgment rule di pengadaan itu, yang di SOP sudah diatur adalah Anda tidak boleh mengunci spek. Ya, begitu Anda mengunci spek, disitulah Anda sudah melanggar business judgment rule-nya. Ya, banyak sekali unit-unit bisnis atau orang pengadaan suka mengunci spek atau mengarahkan spek kepada penyedia barang tertentu. Nah, itu sudah melanggar business judgment rule-nya. Ya,
Itu salah satu contoh. Kemudian terkait dengan kerjasama, maka kerjasama sendiri di BUMN harus mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN nomor 3 dan nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pemilihan mitra. Di sini juga disebutkan bahwa SOP-nya, SOP pemilihan mitra itu adalah business judgment rule. Sehingga tolong diperhatikan apakah ya SOP kerjasama atau pemilihan mitra Anda sudah disesuaikan dengan 2017 ya. Karena secara aturan Permen 03 dan 4 2017 ini memberikan batasan SOP itu harus dirubah sampai dengan paling lambat itu Maret 2018 ya. Sama dengan pengadaan juga wajib dirubah sampai dengan business judgment Maret 2020. Di dalam kerjasama yang harus diperhatikan itu adalah terkait dengan etika, prinsip, persyaratan, proses, ya, sampai pada output. Nah, outputnya harus menguntungkan. Apa dampak dari tidak dilakukan penyesuaian SOP Anda sesuai dengan peraturan menteri ini? Dampaknya adalah ya pengadaan Anda ya setelah batas waktu penyesuaian tersebut belum juga dirubah SOP-nya, maka itu bisa menjadi materi atau objek audit. Kenapa tidak disesuaikan sesuai batas waktu? Ya, kok masih pakai yang lama? Berarti Anda tidak mengacu kepada SOP yang diminta oleh peraturan menterinya sendiri. Jadi bagi teman-teman di SUPR Indonesia, ya, tolong diperhatikan batas perubahan SOP ini, baik di pengadaan maupun di kerjasama. Kalau Anda belum punya, maka otomatis ya semua yang Anda lakukan, ya kalau Anda ketemu auditor ya, auditor kan tidak semua cara berpikirnya itu lentur ya, ada juga yang kaku. Kalau ketemu auditor yang kaku, maka dia akan bilang bahwa pengadaan atau kerjasama yang Anda lakukan di luar batas penyesuaian SOP itu bisa dikategorikan ilegal. Itu salah satu ya risiko kalau tidak menyesuaikan SOP-nya. Ya, saya pernah menemukan ya ada BUMN yang tidak punya SOP pemilihan mitra bertahun-tahun. Ya, ada. Itu baru kejadian di bulan Maret kemarin, dan kemudian ya SOP-nya karena saya yang diminta untuk membantu ya saya bantu bikinkan untuk pemilihan mitra. Ya kebetulan BUMN sendiri ada peraturan Presiden 2020 yang baru keluar di bulan Februari itu menyatakan bahwa BUMN itu dapat ya mentransaksikan asetnya ya dengan membuat semacam badan usaha ya pengelolaan aset. Nah ini peraturan terbaru yang kemudian juga saya masukkan di SOP kerjasama pemilihan mitranya. Jadi ini dua kegiatan bisnis BUMN ya yang perlu diwaspadai ya. Jadi kegiatan bisnis BUMN itu ada di pengadaan dan di kerjasama. Nah, rule PBJ ya pengadaan barang jasa yang harus Anda perhatikan itu adalah adanya SOP. Jadi SOP harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, dari SOP ini baru nanti akan ada penerapan dari Decision Impact Analysis yang di pengadaan itu bisa dimulai dengan bentuk ya analisa rencana umum pengadaan ya. Ini tertentu. Jadi nggak semua rencana umum pengadaan itu kita harus analisa dampak kebijakannya. Jadi hanya tertentu. Biasanya yang terkait dengan investasi dengan nilai-nilai yang signifikan atau yang substansial. Kemudian dari Decision Impact Analysis, kita juga bisa melakukan analisa Cost and Benefit Analysis. Ya, ini juga rule pengadaan barang jasa. Cost and Benefit Analysis ini, ya, ini sebenarnya
merupakan cara untuk menjustifikasi, ya, terutama kalau kita mendapat proyek-proyek penugasan dari pemerintah yang sebagian besar merugi, ya. Kalau untung mah nggak ada masalah. Nah, giliran rugi, Anda bingung cara melakukan justifikasinya. Atau ini juga bisa digunakan untuk memperkuat decision impact analysis, ya. Selain itu, dalam praktek pengadaan barang jasa juga bisa digunakan yang namanya risk register, ya. Risk register ini untuk menilai risiko dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ini juga biasanya tertentu. Kemudian juga penerapan total cost of ownership, ya. Ini juga kita sudah bahas panjang lebar di minggu kedua, ya, minggu kedua knowledge sharing ini. Ini juga merupakan business judgment rule untuk pengadaan barang jasa. Dan yang terakhir itu, yang harus diperhatikan sebagai rule dari pengadaan barang jasa itu adalah pengadaan barang jasa itu harus efisien dan efektif. Efisien artinya dimulai dari proses, ya, proses tidak bertele-tele, harga tidak kemahalan, dan barang jasa itu harus tepat mutu dan dapat digunakan. Jangan hanya tepat mutu tapi tidak bisa digunakan. Nah, ini bisa jadi masalah. Contoh kasusnya adalah kasus pembelian kren oleh Pelindo II. Coba Anda perhatikan kasusnya Pak Erjelino itu. Secara proses dia efisien, ya, harga juga murah, dan barang itu tepat sesuai mutu, tapi barang itu tidak efektif. Selama beberapa waktu, setahun lebih melewati tahun anggaran, kerennya tidak dapat digunakan. Karena tidak dapat digunakan, ketika diaudit dianggap itu tidak efektif. Negara itu jatuhnya masuk dalam kasus tidak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 99. Ya, sekarang kerennya sih lagi, ya, untuk memaksimalkan efektivitas keren tersebut. Nah, ini rule pengadaan barang jasa yang harus Anda pahami. Detailnya sudah kita bahas dari sesi 1, sesi 2, 3, dan 4, ya, pengadaan barang jasa. Jadi ini lebih kepada kesimpulannya saja. Kemudian untuk kerjasama, ya, role kerjasama itu sendiri, ya, adalah yang pertama itu harus punya SOP-nya. Kalau Anda kerjasama nggak punya SOP, maka kalau ketemu dengan auditor yang kaku tadi, dia akan mempersoalkan masalah ini, ya. Kemudian dari SOP ini, ya, salah satu rule yang harus dilaksanakan lagi adalah adanya studi kelayakan. Jadi tidak boleh ada kerjasama kalau tidak ada FS-nya, ya. Studi kelayakan ini akan menilai manfaat paling optimal yang diperoleh oleh BUMN dalam kerjasama tersebut. Jadi harus ada FS. Selain FS, harus punya business plan atau rencana bisnis. Business plan ini isinya mencakup aspek operasional, finansial, hukum, dan pasar, ya. Nah, rule yang ketiga yang satu kesatuan dengan FS dan business plan adalah kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko. Jadi sebelum kerjasama itu dilaksanakan, ya, kalau kerjasama itu berkaitan dengan pihak ketiga, di mana pihak ketiga yang menjadi pelaksana, seperti kayak kerjasama BOT, BTO, KSO, KSU, segala macam, ya, maka kajian manajemen risikonya ditonjolkan lebih kepada kebijakan untuk kerjasama itu. Ya, apakah kebijakan itu bisa memberikan manfaat paling optimal, dan bagaimana aspek bisnisnya sendiri. Nah, ini yang dilihat di dalam rule kerjasama. Kemudian rule lainnya adalah tidak boleh ada conflict of interest, ya. Ini adalah rule yang dinyatakan di dalam Permen 3 2017. Dan yang terakhir harus melindungi kepentingan BUMN. Jangan buat kerjasama kalau ujung-ujungnya kepentingan BUMN tidak terlindungi. Tidak terlindungi itu macam-macam bentuknya.
mulai dari pembagian hasil yang tidak fair, ya, sampai kepada kondisi misalnya kalau KSO kita itu tidak jadi leadernya, sampai kepada ya bagi hasilnya sendiri, ya kadang dibayar, kadang enggak. Nah itu adalah rule kerjasama BUMN. Jadi kerjasama BUMN harus melindungi kepentingan BUMN. Nah ini kalau dielaborasi ya oleh jaksa KPK, maka ini menghasilkan suatu tuntutan yang sangat luar biasa. Sayangnya jaksa KPK banyak yang nggak paham soal gini. Jadi hanya bicara normatif. Ketika Anda bicara normatif, ya gampang sekali mematahkannya. Terbukti dalam kasus Karen, di kasasi, ya semua hal-hal normatif yang diajukan oleh jaksa KPK dimentahkan oleh Hakim Agungnya. Terlepas dari mungkin ada hal-hal lainnya ya. Tapi yang jelas, kalau ini yang dielaborasi oleh pihak penuntut di KPK, maka akan banyak sekali orang-orang BUMN yang masuk. Nah, prinsip kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal 2 Permen 3 2017 tentang kerjasama itu adalah memperhatikan azas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, dan kewajaran, ya, serta sesuai aturan. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam kerjasama. Jadi dalam kerjasama, tidak boleh kerjasama itu dilakukan dengan ngumpet-ngumpet. Tidak boleh kemudian ya ada yang namanya ketidakwajaran, apalagi melanggar aturan. Nah, kerjasama harus ada limit waktunya. Tidak boleh kerjasama itu tanpa limit waktu, kecuali untuk pendirian joint venture company. Ya. Kemudian mengutamakan sinergi BUMN, anak, afiliasi, dan peningkatan peran serta usaha nasional. Ya, dan kemudian dilarang adanya intervensi proses dan pengambilan keputusan, dan direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama. Ini salah satu kasus yang terjadi di tahun lalu, ya, di mana ada sinergi BUMN antara Angkasa Pura II dengan PT Inti, namun ternyata ada intervensi dalam proses pengambilan keputusan. Karena intervensi tersebut, ya, muncullah aspek ketidakwajaran, ya, dan kemudian intervensi ini ternyata menghasilkan hubungan non-murim. Ada direksi Angkasa Pura II yang mendapatkan manfaat untuk diri sendirinya berupa uang. Alhamdulillah sudah dihukum dia. Kalau nggak salah kena 2,5 tahun. Ya. Sekarang lagi mencoba berlebaran di rutan dia. Ya. Jadi ini. Jadi prinsip kerjasama itu, direksi itu nggak boleh ada intervensi. Biarkan semuanya berlangsung dengan wajar sesuai dengan business judgment rule-nya. Ya, walaupun sinergi BUMN bukan berarti boleh ada intervensi. Ya, kalau semuanya ada intervensi, lalu buat apa ada struktur organisasi? Logika berpikirnya seperti itu. Ya, kalau semua harus ditentukan oleh direksi, lalu buat apa ada struktur organisasi? Fungsi struktur organisasi buat apa? Ya, kan tidak mungkin yang buat FS itu direksi. Tidak mungkin yang membuat rencana bisnis itu direksi. Direksi hanya memberikan persetujuan dan melakukan koreksi kalau ada hal yang perlu dikoreksi. Ya, tetapi tidak boleh ada intervensi. Kenapa? Karena kalau ada intervensi, maka tanggung jawabnya semua dilimpahkan kepada direksi. Ya. Ini prinsip kerjasama yang diatur dalam pasal 2E Permen 3 2017. Nah, terkait dengan tanggung jawab direksi tadi, yang perlu diperhatikan ya, untuk BUMN yang berbentuk PT, maka BUMN tersebut juga harus tunduk kepada Undang-Undang PT, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di mana dalam pasal 97 ayat 2-nya disebutkan bahwa ya direksi itu wajib melakukan pengurusan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Ya. Jadi harus ada itikat baik dulu. Kalau ada yang menerima sesuatu, menjanjikan sesuatu, melakukan intervensi, itu artinya tidak ada itikat baik. Ya. Jadi intervensi merupakan ya perwujudan dari itikat tidak baik dalam pengurusan suatu perseroan. Kemudian
direksi itu wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dia bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jadi ini tolong diperhatikan ya, ada pertanggungjawaban penuh secara pribadi atas kerugian. Artinya harta si direksi dapat disita untuk menutupi kerugian perseroan ya, dalam hal ini BUMN yang berbentuk PT. Ini perlu diperhatikan sebagai responsibility dari jabatan direksi. Nah, terkait dengan aspek kepatuhan, ya tadi dari kita bahas tadi ya, golden rules dari BUMN itu dalam Permen 1/2011 tentang GCG itu di pasal 25 adalah terkait dengan manajemen risiko, di pasal 40-nya terkait dengan etika bisnis. Jadi aspek kepatuhan yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan baik untuk pengadaan maupun kerjasama adalah memperhatikan manajemen risikonya dan etika bisnis. Nah, sekarang kita perhatikan ya, analisa risiko dalam kerjasama maupun pengadaan. Nah, analisa yang pertama itu terkait dengan kebijakan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 ya, Permen BUMN nomor 1/2011. Nah, tentang kebijakan ini juga disebutkan juga di dalam pasal 6 ayat 4B Permen 3 2017. Ya. Kalau di pengadaan, acuan dari analisa risiko kebijakan itu adalah pasal 25 ayat 1 Permen 1 2011 tadi. Nah, kemudian dalam pelaksanaan kebijakan, di mana kita menggunakan tools risk register, di kerjasama ini tidak ada disebutkan. Ya, di dalam Permen 03 2017 tidak disebutkan kewajiban untuk melaksanakan risk register ini ya, atau pengelolaan risiko. Tapi di pengadaan ini disebutkan di pasal 5J Permen 08 2019. Jadi ini dasar hukum dari penerapan analisa risiko ya, baik di kerjasama maupun di pengadaan, baik untuk bentuknya kebijakan dengan tool decision impact analysis atau di pelaksanaan kebijakan itu atau pelaksanaan program kerjanya dalam bentuk risk register. Nah, ini dasar hukum dari analisa risiko di kerjasama dan pengadaan. Prakteknya dalam analisa risiko kebijakan atau decision impact analysis di kerjasama itu ya diterapkan di dalam kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko ya, yang tadi kita sudah bahas sebagai rule dari kerjasama, di mana kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko ini dibuat bersamaan dengan FS dan business plan. Jadi karena ada 3 produk di sini, itu FS, business plan, dan kajian manajemen risiko, maka ketiga produk ini harus dibuat oleh unit-unit terkait ya, secara paralel. Kemudian kalau di pengadaan, decision impact analysis ini diterapkan dalam bentuk rencana umum pengadaan ya. Nah, kalau di pelaksanaan kebijakan risk register di kerjasama tidak disebutkan ya di bagian mana, karena kerjasama itu kalau kita kerjasama dengan kondisi di mana pelaksananya adalah pihak ketiga, otomatis kerjasama tersebut ya risikonya pindah ke pihak ketiga ya. Nah, ini salah satu contoh. Tapi dalam pengadaan kebijakan pelaksanaan kebijakan ini yang dianalisa risikonya itu terkait dengan pengendalian kontrak ya sampai menghasilkan output. Karena di pengadaan ya masalah-masalah yang tertinggi atau risiko tertinggi itu ada di rencana umum pengadaan dan ada di pengendalian kontrak ya. Ini yang bisa menghasilkan masalah hukum ya. Kalau di prosesnya itu sanksinya biasanya adalah sanksi administratif, risikonya rendah, risikonya lebih banyak pada risiko proses, di mana dampaknya akan terjadi pengulangan proses. Ya, ini yang kita lihat di dalam praktek analisa risiko tersebut. Kemudian terkait dengan bisnis etik. Bisnis etik itu ya. Orang yang bermain-main dengan pertanggungjawaban dalam pekerjaan
maka biasanya ya dia tidak bisa dipercaya. Jadi trust-nya juga akan terganggu. Jadi dari moral dia akan menjadi praktek dalam pertanggungjawaban, dia tidak akan bisa dipercaya, dan ini akan menjadi perilaku. Orang yang sudah kena moralnya, maka perilakunya juga akan berubah. Ya. Perubahan perilaku itu lama-kelamaan akan menjadi prinsip hidup. Kalau di pengadaan prinsip hidup itu misalnya begini, kalau tidak ada sesuatu, dia tidak akan adil gitu loh. Jadi dia akan melakukan perubahan-perubahan dalam prinsip hidupnya sendiri. Dan ini akan mempengaruhi kepada relationship, hubungan. Ya, hanya mau berhubungan dengan vendor, misalnya kalau vendornya itu sering ngirim hadiah, ya, sering ngirim parcel. Nah, jadi kemudian ini akan menjadi pilihan hidup dan ini akan mengacu kepada reliability Anda. Jadi bisnis etik ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, ya, bahwa dalam bisnis etik itu ini akan mengakibatkan ya prinsip-prinsip terganggu, hubungan terganggu, ya. Ini yang dilihat dalam bisnis etik. Nah, bisnis etik untuk BUMN itu diatur dalam pasal 19 Undang-Undang 19 tahun 2003 di pasal 7, di mana disebutkan ya direksi, dekom atau dewas dilarang mengambil keuntungan pribadi, ya baik langsung atau tidak langsung dari kegiatan BUMN. Ya, jadi apapun kegiatan BUMN, kegiatannya tadi ada dua kan, pengadaan dan kerjasama. Tidak boleh mengambil keuntungan pribadi. Ini jelas undang-undang yang menyatakan. Mengambil keuntungan pribadi itu sama artinya dengan menyalahgunakan wewenangnya. Jadi karena dia punya kewenangan, dia mengambil keuntungan pribadi, maka otomatis dia menyalahgunakan kewenangannya. Ya, baik untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan. Mungkin buat dirinya dia nggak dapat apa-apa, nggak ada manfaat atau keuntungan pribadi. Tapi penyalahgunaan wewenang itu menguntungkan kelompok tertentu. Ya, siapa kelompok tertentu itu? Bisa teman-temannya, bisa saudara-saudaranya, bisa partainya, karena banyak juga direksi yang berpartai ya, secara diam-diam menjadi anggota partai. Padahal sebenarnya dalam aturannya tidak boleh. Kan kalau menjadi anggota partai berarti dia berpolitik. Tapi kenyataannya, saya sendiri pernah menemukan salah satu direktur keuangan di salah satu BUMN transportasi, dengan bangga dia ngasih ngeliat ini, kartu anggota partai di zaman SBY. Ya. Bangga dia, saya ini partai ini Pak, kebetulan waktu itu presidennya SBY. Oh iya, bagus saya bilang. Ya. Tidak lama kemudian ditahan dia sama Polda Jawa Barat, kena 2 tahun karena menyalahgunakan wewenang. Jadi orang partai, ya, kalau direksi atau komisaris berpartai, ada kecenderungan untuk menyalahgunakan wewenangnya. Jadi kenapa BUMN itu sulit untuk jadi profesional? Ya karena banyak kepentingan di dalamnya. Ya, tim sukses berhak mendapatkan jatah menjadi misalnya komisaris. Ya, setelah nggak jadi komisaris lagi, dia nyanyi keluar. Ya, dia mulai bongkar-bongkar sedikit demi sedikit, borok-borok. Ya, itulah kenapa di BUMN itu, ya, kalau aturannya sih sudah lengkap. Aturan di BUMN sudah lengkap. Bahwa direksi komisaris itu harus dari profesional. Tapi dalam prakteknya, walau-walam, Anda bisa lihat sendiri berapa banyak ya bisnis etik yang terlanggar dengan penempatan direksi atau komisaris yang memiliki latar belakang non-profesional. Nah ini hal terkait dengan bisnis etik. Kemudian di dalam Permen 1 2011 tentang GCG tadi, juga diatur bisnis etik bagi direksi, dekom atau dewas dan karyawan BUMN, ya, di mana dekom, dewas, direksi dan karyawan BUMN itu ya dilarang memberi, menawarkan, menerima langsung atau tidak langsung sesuatu yang berharga pada pelanggan, ya, pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukan atau tindakan lainnya. Jadi kalau untuk mempengaruhi berarti untuk mempengaruhi proses. Sebagai imbalan atas apa yang dilakukannya atau tindakan lain, berarti ini tanda terima kasih. Oh ini bukan gratifikasi Pak, ini tanda terima kasih. Ya sama saja. Ya, gratifikasi, tanda terima kasih itu sama aja. Cuma beda penyebutan, prakteknya sama.
Ya. Jadi kalau mengacu kepada pasal di dalam Permen 1 2011 ini, ya, maka kita bisa lihat bahwa direksi, Dekom, dan karyawan BUMN tidak boleh menerima apapun. Ya, kan ada juga BUMN yang menyatakan, oh kalau pemberiannya berbentuk barang dengan nilai sampai maksimal 1 juta, kita sih bolehkan Pak. Ya nggak apa-apa, bolehkan. Berarti Anda sudah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 40 ayat 1 Permen 1 2011. Ya, di dalam bisnis etik tidak ada toleransi apapun, ya. Yang namanya tanda terima kasih itu sekecil apapun tuh tetap nggak dibolehkan. Ya, apakah bentuknya voucher, ya, bentuknya diskon, itu nggak boleh. Ya. Kali Anda menerima imbalan dalam bentuk apapun, maka ke depan itu akan mempengaruhi, ya, bagaimana Anda bertanggung jawab, bagaimana Anda bisa dipercaya, akan mempengaruhi perilaku Anda, dan akan mempengaruhi prinsip-prinsip hidup Anda. Ya. Nah ini kemudian untuk terkait direksi, juga ditegaskan ya di pasal 23 dan 17 Permen 1 2011. Ya. Tadi sudah disampaikan ini mengadopsi ketentuan Undang-Undang 19 2003 tadi. Nah, dengan kejadian setahun lalu, ya tahun lalu itu pertengahan tahun menjelang Lebaran, atau dekat-dekat Lebaran itu ada direktur keuangan di salah satu BUMN yang ditangkap KPK, tertangkap tangan, ya. Maka di bulan Juli itu, di akhir bulan Juli, Menteri BUMN mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolaan BUMN yang bersih melalui implementasi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan penanganan benturan kepentingan serta penguatan pengawasan intern. Ya. Maksud dan tujuan dari surat edaran ini menjaga reputasi dan integritas BUMN sebagai agen pencipta nilai dan agen pembangunan yang pengelolaan bisnisnya dilakukan berdasarkan prinsip GCG. Ya. Sebenarnya ini hanya memperkuat Permen 1 2011. Karena di Permen 1 2011 apa yang dimaksud di dalam surat edaran ini sudah ada. Cuma memang ada aja direksi BUMN ya yang main-main. Nah, itu biasanya yang punya latar belakang politik. Kebetulan yang ketangkap itu ya ternyata punya background ya menjadi target operasi dari KPK karena sebelumnya dia sudah diduga ada sesuatu di dalam proyek IKTP namun buktinya kurang gitu loh. Nah, jadi kemudian di dalam SE ini disebutkan direksi BUMN dan Dekom Dewas wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan sehingga BUMN itu bisa bersih dan terhindar dari praktek KKN. Nah, ini yang dimaksud di dalam SE nomor 2 tahun 2019 ya. Kemudian di dalam SE 2 2019 itu dimintakan agar BUMN itu menerapkan ya ISO 37001 ya, anti bribery management system atau ABMS ya. Jadi ISO 37001 ini adalah sistem manajemen anti penyuapan ya. Ini yang diminta dalam surat edaran nomor 2 tahun 2019. Kalau nggak salah sebelum corona ya sekitar bulan Januari juga ada edaran dari Sesmenek di mana Sesmenek itu meminta agar dibuat ya agar semua BUMN membuat SOP penerapan ISO 37001 dan melakukan pengukuran ya atau sertifikasi ISO 37001. Nah, ini ISO 37001 ini kan terkait dengan kelakuan manusia. Kalau saya pribadi saya nggak sependapat kalau itu sertifikasi ya. Yang disertifikasi itu harusnya cara kerja atau produk. Kalau kelakuan manusia bagaimana mensertifikasinya? Ya. Bagaimana cara mensertifikasi ya penerapan ISO 37000 misalnya di Surveyor Indonesia? Berarti kan masing-masing orang harus dimintain atau ditanya, dievaluasi. Ya. Nah, ini yang sebenarnya agak sedikit apa? Tapi SOP ISO 37001 memang perlu ya. Kenapa perlu penerapan ISO 37001 ini?
Karena ini bisa memaksimalkan financial gain, meminimalkan financial loss ya dengan cara menciptakan kontrol, prosedur dan proses untuk memitigasi penyuapan dan korupsi di lingkungan BUMN ya. SOP ini juga bisa menciptakan budaya anti penyuapan. Juga bisa nantinya kalau kita itu sudah bisa menciptakan budaya anti penyuapan di BUMN, akan menciptakan keunggulan yang membedakan dengan kompetitor. Karena kalau penyuapan itu dinolkan, maka harga pokok produksi Anda itu bisa turun. Kalau harga pokok produksi turun, maka nilai jual produk Anda di luar itu bisa lebih kompetitif dibanding kompetitor lainnya. Ya, yang bikin Indonesia ini kacau dari dulu adalah di setiap ya proyek selalu ada suapnya. Makanya proyeknya itu ya menjadi lebih mahal karena ada bagi-bagi di belakang layar. Ya. Kemudian tujuan penerapan ini adalah meningkatkan reputasi dan memberikan prestis dan kepercayaan lebih besar ya entitas publik, klien maupun investor. Ya, kalau untuk investor-investor atau klien-klien dari luar negeri, biasanya mereka lebih senang ya bekerja sama atau berhubungan dengan perusahaan yang benar-benar clear. Ya, kalau di luar negeri tidak ada yang namanya jamuan makan siang di luar kantor itu tidak ada. Kalau kita masih sering memberikan jamuan makan siang di luar kantor, ya, kemudian ya invoice-nya dibebankan ke kantor. Itu sebenarnya nggak boleh gitu loh. Ya, kalau kita mau menerapkan ISO 3721 itu nggak boleh. Ya, kalau kita menjamu klien di luar atau kita dijamu klien di luar kantor itu nggak boleh. Itu di breakdown dengan detail ya, termasuk karaoke pun masuk kategori penyuapan ya. Jadi kalau ada klien ngajak karaoke, ayo Pak kita karaoke dulu, ngajak golf segala macam, itu masuk kategori penyuapan. Jadi penyuapan itu tidak hanya bicara uang, tapi juga bicara kenikmatan ya atau kesenangan. Kalau Anda diajak karaoke kan Anda senang-senang ya. Kalau Anda diajak main golf Anda senang ya. Diajak misalnya makan siang ya nikmat, masuk perut kenyang, mata mengantuk. Nah itu di berbagai negara sudah dielaborasi dalam SOP mereka. Nah kemudian penguapan program kepatuhan secara internasional ke anak perusahaan dan pihak ketiga lainnya. Ini salah satu tujuan penerapan lainnya. Dan yang terakhir itu memberikan metodologi untuk mendapatkan bukti dan dokumentasi yang tepat selama pendidikan internal dan menetapkan rencana remediasi sesuai standar. Jadi di dalam ISO 37001, kita di dalam SOP itu harus mengatur juga metode apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan bukti. Ya, dan data-data terkait dengan penyelidikan internal. Berarti di sini SPI harus bekerja keras kalau ya ada laporan terkait dengan penyuapan ini. Dan harus ada rencana penindakannya. Seperti apa penindakan atau hukuman yang diberikan. Ya, standarnya dibuatkan di dalam ISO ini. Mungkin bentuk penindakannya mulai dari teguran secara lisan, teguran tertulis, ya, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, penurunan gaji, penundaan kenaikan gaji, sampai yang terakhir itu adalah terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, ini harus diatur dalam satu SOP, ya. Nah, kalau SI belum menerapkan, maka sebaiknya SI mulai membuat SOP ini, ya. Kemudian ya dari business judgment rule yang tadi kita bicarakan, maka business judgment rule ini harus punya standar yang masuk akal ya atau standar yang jelas ya. Nah, untuk melaksanakan business judgment rule dan standar yang jelas tadi ya, maka integrasi adalah kuncinya ya. Dalam strategi penerapan business judgment rule, maka manusia atau sumber daya manusia adalah hal yang pertama menjadi kunci. Ya. Kemudian ada proses dan baru kita bicara alat kerja atau cara kerja. Nah, terhadap manusianya sendiri, nah salah satu kunci yang bisa digunakan
sebagai strategi adalah manusia atau sumber daya manusianya harus ditingkatkan knowledge-nya, ya. Kalau perlu disertifikasi kompetensinya, ya. Bukan orang yang disertifikasi, tapi kompetensinya, ya. Karena kompetensi adalah salah satu syarat mutlak, ya, untuk membuat sumber daya manusia itu lebih maju. Di berbagai negara, ya, kalau Anda lihat misalnya Belanda, bahkan untuk menjadi cleaning service saja, Anda harus dulu ujian kompetensinya. Ikut pendidikannya, ikut ujian kompetensinya, dapat sertifikat, baru bisa jadi cleaning service. Ya, itu di Belanda. Apalagi untuk insan-insan yang bergerak di bidang bisnis, pengadaan. Pengadaan harus lulus uji kompetensi. Ya, begitu juga orang yang melaksanakan kerjasama. Kalau dia di bagian marketing, harus bisa lulus uji kompetensi marketing. Karena ada teknik-teknik yang harus diuji untuk membuktikan bahwa orang itu kompeten. Orangnya bisa nggak? Bisa. Kompeten nggak? Belum tentu. Orang disebut kompeten kalau dia sudah lulus uji kompetensi. Orang yang sudah lulus uji kompetensi, disebut dengan kompeten tadi, itu sudah pasti bisa. Tapi orang yang bisa, belum tentu kompeten. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian prosesnya harus diawasi. Ya. Prosesnya harus sesuai dengan aturan. Karena itu perlu disiapkan alat-alat kerjanya. Ya. Kalau untuk pengadaan, ya, dengan kondisi di mana pengadaan itu harus bekerja atau terlaksana dengan efisien, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah melaksanakan pengadaan itu dengan menggunakan sarana elektronik atau yang disebut dengan e-procurement. Ya. E-procurement sendiri bisa dimulai dari proses RUP sampai kepada pembayaran. Ini yang di dunia internasional dikenal dengan istilah procure to pay. Alhamdulillah di Indonesia belum ada yang menerapkan. Kalau di negara lain sih udah banyak gitu ya. Tapi di Indonesia belum. Termasuk di pemerintahan pun belum pernah dilakukan inisiatif untuk menerapkan procure to pay tadi. Padahal kalau diterapkan, maka orang cukup bekerja di rumah, ya, tidak perlu bertemu dengan siapapun, negosiasi pun bisa secara elektronik, ya, dan karyawan pun tidak perlu banyak, jadi bisa diefisienkan. Tapi kalau kita posisinya masih menggunakan sistem manual, maka otomatis sumber daya manusia harus banyak. Kalau sedikit, nanti siapa yang mengerjakan gitu, ya. Jadi integrasi adalah kunci, ya, dari strategi untuk menerapkan business judgment rule dan reasonable standard tadi. Nah, perlu diperhatikan, ya, kesalahan pejabat BUMN yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya itu antara lain yang bertentangan dengan fiduciary duty, ya, atau tugas. Kalau bahasa lainnya ini adalah tupoksi, ya, termasuk jika ada benturan kepentingan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, yang bertentangan dengan keputusan yang bijak, ya, yang bertentangan dengan itikat baik, karena tidak kompeten, karena melanggar hukum dan peraturan, karena direksi kurang informasi, pengambilan keputusan yang tergesa-gesa, keputusan diambil tanpa investigasi dan pertimbangan yang rasional. Nah, yang sering terjadi, ya, di dalam praktek adalah pengambilan keputusan itu suka tergesa-gesa dan diambil tanpa investigasi dan pertimbangan rasional. Ya, banyak sekali ini terjadi dalam praktek-praktek di BUMN. Ini yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, maka ada risiko hukum, ya, yang bisa dikenakan terhadap direksi di BUMN, termasuk jajarannya. Karena bentuknya PT, maka mengacu kepada pasal 97 ayat 2 Undang-Undang PT, ya, di mana atas nama perseroan, pemegang saham mewakili sedikitnya 1/10 bagian atau 10% jumlah saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Nah, ini adalah risiko hukum, ya, secara perdata selain dari yang saya sampaikan tadi. Kemudian bagaimana cara membebaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian atau terhadap kesalahan tadi?
Maka pasal 97 ayat 5 Undang-Undang 40 menyatakan pembebasan dari tanggung jawab bagi direksi atau pejabat BUMN itu adalah kalau dapat membuktikan kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai maksud tujuan perseroan. Nah, ini sering tidak dielaborasi oleh kejaksaan di KPK, ya. Kemudian tidak punya benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Nah, ini yang sering juga terjadi di BUMN. Kalau ada masalah, ya, tidak dilakukan tindakan pencegahan, ya, untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Ini yang sebenarnya perlu diperhatikan. Ya, padahal ada aturan di BUMN yang mewajibkan pencegahan berlanjutnya kerugian tersebut. Ya, karena di dalam rule pengadaan, rule kerjasama di BUMN atau pengadaan, ya, tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Ya. Jadi untuk penghentian kerugian, maka di dalam setiap perjanjian kerjasama, ya, harus dicantumkan ketentuan penundaan dan pembatalan perjanjian. Ya. Kalau di pengadaan, ini tidak perlu kita sebutkan karena di dalam standar kontraknya sudah otomatis, ya, kontrak itu dapat dibatalkan kalau ada wan prestasi. Ya, tapi di dalam kerjasama sering sekali wan prestasi itu tidak mengakibatkan kerjasamanya ditunda atau dibatalkan. Jadi dalam perjanjian kerjasama diharuskan mencantumkan ketentuan penundaan dan pembatalan perjanjian supaya dapat menghindari risiko di kemudian hari. Ini diatur lebih detail di dalam Permen 19 tahun 2012 tentang pedoman penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan atau kecurangan. Apa maksud dari indikasi penyimpangan atau kecurangan tersebut? Ya, tindakan penyimpangan atau kecurangan itu antara lain berupa indikasi manipulasi harga, baik itu markup maupun markdown. Ya. Indikasi proyek fiktif, pemalsuan identitas mitra bisnis, indikasi barang jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati. Ya. Jadi kalau barang itu tidak sesuai spek atau kualitas disepakati, maka ditunda atau dibatalkan transaksinya. Di dalam pengadaan barang jasa ini sudah dilakukan mitigasinya dengan, ya, berita acara serah terima barang. Jadi syarat dari serah terima barang itu hanya dilakukan kalau, ya, satu, barangnya itu sesuai dengan spek yang telah disepakati di dalam kontrak. Yang kedua, volumenya sesuai dengan kontrak. Jadi lebih detail lagi. Ya. Kalau dua hal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak boleh ditandatangani berita acara serah terima barang jasa. Kalau tidak dapat diterima barang jasa, maka otomatis perjanjian bisa batal dengan sendirinya karena jangka waktu telah terlewati. Nah, ini salah satu contoh cara menghentikan kerugian. Nah, banyak BUMN yang tidak melaksanakan hal ini, ya. Bahkan ada yang terang-terangan sudah ada indikasi pemalsuan identitas misalnya, ya, atau spek dan kualitas yang disepakati tidak terpenuhi, tapi tidak dilakukan penundaan atau pembatalan transaksinya. Ini salah satu cara untuk menghindarkan supaya tidak dituntut secara pribadi. Nah, jadi unsur-unsur dari apa yang disampaikan tadi antara lain, ya, murni keputusan bisnis, ya, itu unsur yang harus dipenuhi. Jadi kalau murni kepentingan bisnis, tidak ada di situ unsur kepentingan politik segala macam. Kemudian tidak berkepentingan, direksinya tidak berkepentingan dan mandiri, ya. Jadi tidak ada benturan kepentingan, tidak ada istilahnya nolong teman, tidak ada istilahnya nolong partai, nolong ormas, nolong ini, nolong itu segala macam, ya. Dan harus berhati-hati, ya. Kehati-hatian itu ditunjukkan dengan
memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Di kerjasama, sebelum diputuskan kerjasama tersebut, harus ada FS, harus ada business plan, dan harus ada kajian manajemen risikonya. Ya, itu salah satu contoh untuk berhati-hati. Kalau di pengadaan harus mengikuti aturan SOP. Ya, itikat baik harus beretikat baik. Ya, kalau beretikat baik maka kita pasti melindungi kepentingan BUMN. Dan yang terakhir itu no abuse of direction, tidak melanggar kebijaksanaan. Ya, bijaksanaan di sini adalah kesepakatan yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kalau kelima unsur ini bisa terpenuhi, maka business judgment rule itu akan melindungi direksi dari tuntutan hukum, ya termasuk pejabat-pejabat struktural di bawahnya. Nah, ini kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi. Nah, jadi dalam praktek business judgment rule di BUMN ada 6 hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, setiap keputusan bisnis itu harus dianalisa risiko atau dampaknya. Ini yang disebut dengan decision impact analysis. Proses harus sesuai SOP, ya, termasuk menyiapkan kajian seperti FS, rencana bisnis dan manajemen risiko. Bertindak sesuai kewenangan, artinya ada batas kewenangan yang harus Anda patuhi. Tidak boleh bertindak di luar batas kewenangan. Kemudian pelaksanaan kegiatan bisnis ini dikelola risikonya. Ya. Ini bisa dilakukan dengan metode risk register. Kemudian mematuhi etika bisnis, dan yang terakhir ada upaya melakukan penghentian kerugian. Nah, ini 6 hal yang menjadi business judgment rule di BUMN yang harus dilakukan supaya terhindar dari masalah hukum. Ya. Konsekuensi dari business judgment non rule, ya, artinya konsekuensi dari praktek bisnis yang tidak sesuai dengan aturan. Kita lihat aturan dari pasal 71 ayat 2 Undang-Undang BUMN dan pasal 2 Undang-Undang 15/2006 tentang BPK. Konsekuensinya di sini pengurus BUMN itu dapat dimintai pertanggungjawaban, ya. Jadi perlu Anda perhatikan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99, ya. Ini adalah dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari pengurus BUMN, ya. Dalam pasal 23 ini, jika melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara. Seperti saya sampaikan tadi, perbuatan melawan hukum itu ada yang bersifat formil, ada yang material. Ya, secara formil artinya Anda melakukan kegiatan tanpa atau melanggar atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku di sini adalah aturan internal BUMN itu sendiri. Ya. Dalam kasus Karen dianggap melanggar ketentuan investasi di lingkungan Pertamina. Kalau kemudian itu diabaikan oleh Hakim Agung, ya. Jadi paling tidak dia sudah sempat merasakan ditahan di penjara. Jadi melakukan praktek bisnis di BUMN harus sesuai dengan aturannya, ya. Dan aturan itu adalah SOP. Jadi jangan Anda merasa SOP itu ini kan internal, kita slow-slow aja. Gak apa-apa. Ketika di audit tidak mendapatkan auditor yang kaku, ya mungkin dia nggak begitu perhatian. Tapi kalau Anda dapat auditor yang kaku, dia akan bertanya semua. Ya. Ini selama periode ini, aturan atau acuan dari pelaksanaan bisnisnya ngacu kemana? Nah, kalau Anda tidak punya SOP yang sesuai aturan, ini akan jadi masalah. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan ke Isma.